Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa itta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la syadida. Wa qala Allah Ta'ala aidan innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li zikri. Sadaqallahul azim. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati Sahibul Hajat, keluarga besar Bapak Rusli. Mudah-mudahan beliau dan juga keluarga besarnya Allah jadikan rumah tangganya sakinah, mawaddah, warahmah. Amin. Allah sehatkan badannya. Amin. Allah panjangkan umurnya. Amin. Allah luaskan rezekinya. Sukses selamat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wabil khusus yang insyaallah akan melaksanakan syafar umrah Ibu Triana. Mudah-mudahan Ibu Triana senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Niatnya diluruskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillah biniyatil ibadah. Hingga pada akhirnya Allah sampaikan beliau di satu tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lancar perjalanan umrohnya, ibadahnya khusyuk, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah umrohnya menjadi umroh yang makbulah, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pulang ke rumah, ke tanah air, selamat atas izin dan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu yang cantik, ibu-ibu yang kesemuanya dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam satu catatan sejarah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh salah seorang badui, "Ya Muhammad, ajarkan kepadaku satu amalan yang akan mengantarkan diriku kepada surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, menjauhkan diriku dari nerakanya Allah Azza wa Jalla." Tegas kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab pertanyaan sang badui. Apa kata baginda Rasul? "Anta'budallaha wa la tusyrika bihi syai'a wa tuqimus salat wa tu'tiyaz zakah wa tasilar rahim." Kalau kamu mau masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, mau jauh dari nerakanya Allah Azza wa Jalla, yang pertama kata baginda Rasul, "Anta'budallaha wa la tusyrika bihi syai'a." Kamu ibadah kepada Allah, jangan coba-coba menduakan Allah.
Yang kedua, wa tuqimus shalah, dirikanlah sholat. Wa tu'tiyaz zakah, yang ketiga, tunaikan, bayarkan zakat. Yang keempat, wa tasilar rahim, jaga erat hubungan silaturrahim. Kenapa Bu? Takut dengar suara Pak Irwan terlalu keras? Hah? Ini belum seberapa. Iya, sepernya. Biar nggak ngantuk. Cuman waktunya kurang pas nih, ntar habis ini ajan. Iya. Iya. Kalau saya disuruh bicara singkat, jelas, padat, nggak bisa. Ya, mohon maaf ya. Insya Allah kita ada dalam majelis ilmu, ya, majelis yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira kalau ditanya ibu mau masuk surga, mau masuk neraka? Surga. Alhamdulillah, tapi mati dulu ya Bu. Nah iya. Kalau kita pengen masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah tegas mengatakan lewat lisannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an ta'budallaha wa la tusyrika bihi syai'an. Kamu ibadah kepada Allah, jangan coba-coba duain Allah. Bu, woi, ibadahnya untuk siapa? Ibadahnya untuk siapa Bu? Untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu ya Allah kami menyembah, hanya kepadamu ya Allah kami minta pertolongan. Ketika diuji sama Allah, lupa ibadahnya sama Allah, minta tolongnya malah sama manusia. Ada yang kayak begitu di sini? Banyak Pak Ustadz. Motornya hilang, ya Allah, nangis, minta sama Allah, tapi datang ke Mbah Dukun. Na'udzubillah. Kalau kamu mau masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, anta'budallaha wa la tusyrika bihi syai'a. Kamu ibadah kepada Allah, jangan coba-coba duain Allah. Pas kamu? Insya Allah. Ini kira-kira walimatul syafar ini masuk dalam golongan apa nih? Ibadah apa bukan? Ibadah, insya Allah. Kita lihat Bu, dalam satu catatan risalah ketika Al-Quranul Karim diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di zamannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, banyak mereka orang-orang kafir Quraisy, mereka orang-orang Yahudi, orang-orang yang Nasrani. Mereka bukan menyembah Allah, mereka menyembah berhala, mereka menyembah patung, mereka menyembah kayu, mereka menyembah api, bahkan ada sesembahan lainnya. Na'udzubillah. Maka terbagi dalam beberapa kelompok saat itu. Ada yang namanya segolongan kelompok manusia yang bertuhankan dua Tuhan. Nama kelompok atau golongan ini adalah namanya manuisme. Kelompok manusia, segolongan manusia yang menyembah pada dua Tuhan. Yang pertama Tuhan kebaikan, yang kedua Tuhan kejahatan. Ibu, Tuhannya dua apa satu? Kalau ibadah sama Tuhan yang baik, yang jahat marah. Betul. Tuhan yang jahat dia sembah, Tuhan yang baik ngambek. Na'udzubillah. Kita punya Tuhan yang satu, qul huwallahu ahad. Katakanlah Muhammad bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Tunggal, Tuhan yang Maha Satu. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Allah tempat meminta. Lam yalid wa lam yulad. Allah enggak beranak, Allah juga enggak diperanakan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak satu pun makhluk yang bisa menyerupai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelompok golongan yang kedua namanya, ada yang namanya kelompok golongan politeisme. Mereka menamakan dirinya politeisme karena punya Tuhan-Tuhannya banyak banget. Allah Karim. Kadang duit jadi Tuhan, kadang perempuan jadi Tuhan, kadang laki-laki jadi Tuhan. Nauzubillah summa nauzubillah. Ada lagi sekelompok golongan manusia yang menamakan dirinya animisme. Di dalam roh
Di dalam ini mic-nya dimatiin, lagi seru-serunya. Kepengengan, Bu? Hah? Ya Allah. Astaga. Taruh di luar biar orang yang di luar yang kedengeran. Yang ngaji nggak kedengeran gitu. Kedengeran. Domi. Bisa kemana-mana. Ya, digeser aja dikit. Ya, ini yang sound systemnya siapa sih? Disiapin sebelumnya seharusnya ya. Kalau dangdut aja cepat banget. Allah karim. Satu kelompok golongan yang menamakan dirinya animisme. Dia percaya bahwasanya pada binatang ada roh, pada benda-benda mati ada benda-benda hidup, ada roh di dalamnya yang mampu membuat mereka mujur, beruntung, dapat hoki, cuan. Allah karim. Kita manusia yang bertauhidkan, menjadikan Tuhannya adalah Allah Subhanahu wa taala Tuhan kita. Cukup kita katakan qul huwallahu ahad. Allah Tuhan kita yang satu. Allah Tuhan yang kita jadikan sebagai tempat meminta. Allah enggak beranak, Allah enggak diperanakan, dan tidak ada satupun makhluk yang bisa menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Kalau kamu mau masuk surganya Allah Subhanahu wa taala, anta'budallaha wa la tusyrika bihi syai'a. Kamu ibadah kepada Allah, jangan coba-coba menduakan Allah. Bu, walimatus safar yang saat ini kita kerjakan termasuk bid'ah atau bukan? Bukan. Bukan. Bukan apa bid'ah? Bukan. Sebagian kelompok di golongan orang di luar sana bid'ah dibilangnya. Ya, kita kasih satu nas, satu dalil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari seorang sahabat Abdullah bin Mas'ud. Tegas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, "Ma ra'ahul muslimun hasan wa indallahi hasan." Apa yang kamu jadikan ini acara, seperti tradisi, seperti adat kebiasaan, walimatus safar diantaranya, tahlil dan lain sebagainya, yang merupakan adat, tradisi dan kebiasaan masyarakat Islam, dikatakan oleh agama Islam adalah baik, hasan, wa indallahi hasan, maka di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah baik. Ma ra'ahul muslimun syai'an. Kalau mereka orang-orang Islam mengatakan bahwasanya adat, tradisi, kebiasaan dan acara-acara yang seperti ini dikatakan oleh orang-orang Islam tidak baik, fa indallahi syai'a, maka kata Allah juga nggak baik. Intinya apa, Bu? Kita ini dalam keadaan baik. Kita ada dalam majelis ilmu. Di dalamnya ada baca Quran. Di dalamnya ada sedekah. Nih, sedekah nih. Ya, nanti sedikit kita kupas. Ada sedekah di dalamnya, ada silaturahim di dalamnya. Allahu Akbar. Insya Allah majelis ini Allah jadikan sebagai wasilah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hajatnya insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Anta'budallaha wa la tusyrika bihi syai'a. Kamu ibadah kepada Allah, jangan coba-coba duain Allah. Ya Bu, Ibu punya cincin nih, kalau gua nggak pakai cincin nggak mujur nih. Allah karim. Itu di musyrik. Ya Bu, ada yang begitu di sini? Ada nggak yang piara tuyul di sini? Nauzubillah min dzalik, Pak Ustaz. Ya. Kalau kamu mau masuk surganya Allah Subhanahu wa taala, anta'budallaha wa la tusyrika bihi syai'a. Kamu ibadah kepada Allah, jangan coba-coba duain Allah. Nih, walimatus safar adalah acara yang baik. Niatnya untuk berangkat umrah. Kalau berangkat haji terlalu lama, Pak Ustadz, sampai 40 tahun inden. Sementara Islam mengajarkan bunyal Islamu ala khamsin, syahadati alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah wa aqamus shalah wa itaiz zakah wa shaumi ramadan wa hajjil baiti man istata'a ilaihi sabila. Nih, ya, Islam didirikan atas 5 dasar. Yang pertama syahadat, mengucapkan satu kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Kalau ngaku Islam nggak bersyahadat, batal imannya, batal Islam.
Yang kedua sholat, nanti sedikit akan kita kupas. Yang ketiga zakat. Yang keempat puasa. Kelima berangkat haji jika mampu. Pak Ustadz, kalau berangkat haji terlalu lama. Pak Ustadz, kalau berangkat umroh nggak punya duit. Nih, nanti kita bahas insya Allah. Mudah-mudahan waktunya cukup. Ya, mohon ridhonya Bu ya. Kalau kelamaan, kalau udah merasa kelamaan, bilang aja, colek aja. Ya, kalau dibicara Allah Karim, lumayan Bu, lupa. Anta budallaha wa la tusyrika bihi syai'a. Kamu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan coba-coba menduakan Allah. Kita lihat dalam satu catatan risalah, kok kenapa kita disuruh diperintahkan haji dan juga umrah. Ka'bah Baitullah sudah ada, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum manusia itu ada. Disiarkan, dimakmurkan oleh Nabi Adam alaihissalam. Lantas kemudian dilanjutkan oleh Nabi Nuh alaihissalam. Lantas karena ada terjadi air banjir saat itu sampai menenggelamkan Ka'bah, terbawa itu yang namanya Ka'bah Baitullah oleh banjir bandang di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Maka satu kalimat perintah, wa idzibtala Ibrahima rabbuhu bikalimatin fatammahunna. Dan ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam untuk kalimat perintah, maknanya bukan hanya satu. Di antaranya salah satunya adalah mendirikan pondasi Ka'bah. Kalau diterjemahkan banyak ayat ini ya. Fatammahunna, maka dilakukan dengan sebaik-baiknya oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dengan dia mengajak anaknya. Ini sejarah nih Bu ya. Biarin dah Doba hari ini jadi guru sejarah. Sedikit biar paham ya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita menjadi sebuah rekomendasi untuk kita nih, orang-orang yang berangkat haji, orang-orang yang berangkat umrah. Apa kata Allah? Wa iz yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'un alim. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sampai ayat selanjutnya, Rabbana wa ba'as bihim rasulam minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Bu, perhatikan ayat ini. Wa iz yarfa'ul Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Dan ingatlah kalian, kita diingatkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala tatkala Allah perintahkan Nabi Allah Ibrahim untuk mendirikan pondasi Ka'bah bersama dengan Ismail. Dulu jadi setelah Ka'bah dilanjutkan pembangunannya oleh Nabi Adam, lantas kemudian oleh Nabi Nuh dihempas banjir sampai perintah ini ada di zamannya Nabi Adam, ada Nabi Ibrahim alaihissalam. Udah jadi itu Ka'bah. Dibangunlah yang namanya Hijr Ismail. Semuanya di sana Nabi Allah Ibrahim alaihissalam masih sepi Bu, nggak kayak sekarang. Dia diri di atas bangunannya. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Istrinya Hajar diam aja Bu. Bang, kenapa sih teriak-teriak? Akankah pernah ada akan datang orang-orang yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala? Ibu siapa? Triana ini panggilan hakikatnya dari Allah Subhanahu wa taala lewat doanya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Nih doanya pada ayat yang lain ketika Nabi Allah Ibrahim diperintahkan untuk apa? Untuk hijrah dari yang namanya negeri Syam, dari Palestina sampai ke Mekah Al-Mukarramah. Di sana tuh Nabi Allah Ibrahim juga berdoa ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi zi zar'in inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah. Nih, doa endingnya. Rabbana faj'al afidatan minan nas tahwi ilaihim
Ya Allah, setelah doa untuk tetap mendirikan sholat dan lain sebagainya, dia minta doa, ya Allah jadikan kecenderungan terhadap semua manusia. Manusia itu cenderung dengan keberadaan siapa? Siti Hajar dan juga Ismail kecil saat itu, sebelum mendemui air Zam-Zam. Jadi ibu adalah doa yang dipanjatkan, yang diminta Nabi Allah Ibrahim alaihissalam sama Allah atas doa kecenderungan ini. Diminta, udah ada tuh daftarnya, udah ada listnya. Cuman kita nggak bisa lihat aja bu ya. Kalau mau lihat nanti kalau udah punya duit, insya Allah kita semua diberangkatkan haji, diberangkatkan umrah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anta'budallah wa la tusyrika bihi syai'a. Kamu ibadah kepada Allah, jangan coba-coba duain Allah. Kita berangkat haji, berangkat umroh, niatin bu ya, niatin bismillah biniatil ibadah. Ya Allah, aku berangkat umroh, bukan sekedar safar, bukan sekedar jalan-jalan, tapi untuk ibadah kepadamu ya Allah. Awas jangan sampai melenceng. Innamal a'malu binniyat. Ya, segala sesuatunya bergantung kepada niatnya. Luruskan niatnya, luruskan niatnya, sekali lagi luruskan niatnya, hanya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ibu sudah melenceng niatnya, maka wala tusyrika bihi syai'a, jangan kamu coba-coba duakan Allah. Insya Allah. Cukup sampai di sini. Oh, masih banyak Pak Ustaz. Allah Karim. Kalau kalian mau masuk surganya Allah, kalian ibadah kepada Allah, jangan coba-coba doain Allah. Ya, walimatus safar udah sedikit kita bahas. Insya Allah pelaksananya ibu nanti yang ngerjain. Ya, insya Allah. Mudahkan ya Allah urusan kami. Niatkan sekali lagi hanya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjut kepada doanya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Nabi Allah Ibrahim minta sama Allah, wahai Allah, jadikanlah diriku dan anak keturunanku untuk menjadi siapa? Muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Keturunan yang soleh, keturunan yang muslim, keturunan generasi-generasi min dzurriyyatihim biimanihim, keturunan yang membawa jejak langkah keimanan orang tuanya. Insya Allah Islam agama kita, dan insya Allah Allah jaga agama ini sampai nanti di yaumil qiyamah. Allah hadirkan kita sebagai manusia yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doanya apa lagi? Doanya arina manasikana, tunjukkan kepada kami wahai Allah bagaimana caranya manasik haji umrah. Udah dipelajarin kan? Insya Allah. Mudah-mudahan Allah lancarkan, Allah luluskan. Intinya apa? Jalan-jalan ke Makkah bukan cuma safar, bukan jalan-jalan biasa, tapi niatin hanya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kalau dikupas teramat sangat panjang. Cukup sekian aja dulu ya Bu ya. Anta'budallaha wa la tusyrika bihi syai'a. Yang kedua, kalau kamu mau masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, jauh dari nerakanya Allah, wa tuqimus shalah. Bu, hati-hati ya. Berangkat umroh ibadah, berangkat haji ibadah. Berapa banyak orang yang berangkat ke di sana buat sholat aja males. Maaf, ini rahasia, bukan lagi rahasia umum. Malas untuk berangkat ke masjid, malas untuk berangkat ke Masjidil Haram, padahal rumahnya dekat. Apa saat itu hotelnya dekat? Apa ininya yang namanya tenda-tendanya terlalu dekat. Malas untuk berangkat. Kenapa? Nggak digerakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya niatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa tuqimus shalah. Ternyata salat jauh lebih utama, jauh lebih penting ya. Jangan sampai kita dikatakan oleh malaikat-malaikat Allah, masalakakum fi saqar, kenapa kamu ada di dalam neraka saqar? Qalu lam nakum minal musallin, karena kami dulu waktu hidup di alam dunia nggak pernah sholat. Na'udzubillah. Sholat nggak Bu kira-kira Bu? Sholat nggak kira-kira? Insya Allah 5 waktu wajib ibu kerjakan ya. Ibu jadi istri yang soleha,
Kalau nggak sholat sunnah, nggak puasa sunnah, tapi sholat 5 waktu, kemudian taat, hormat, patuh sama suami, udah diperkenankan, silakan masuk surganya Allah lewat pintu mana yang tidak disangka, tidak diduga. Perhatikan ya, cerita tentang orang-orang yang meninggalkan sholat. Allah karim. Boleh saya cerita nggak nih? Panjang nggak apa-apa ya? Kalau kurang puas nanti undang lagi ya. Satu hari ketika ada di dalam masjidnya baginda Rasulullah SAW bersama dengan mereka para sahabat. Ini datang anak muda diri di depan pintu masjid. Dia nangis, Bu. Nangis. Hingga baginda Rasulullah SAW katakan, wahai anak muda, kenapa engkau nangis? Sini nak, sini cerita sama baginda Rasulullah SAW. Apa kata anak muda tadi? Wahai Rasul, ya Rasulullah, hari ini ayahku telah meninggal dunia, bapakku telah meninggal dunia, ya Rasulullah. Namun tidak ada kain kafan buatnya. Tidak satu pun tetanggaku yang peduli dengan kematian orang tuaku. Allah karim. Di sini kalau ada yang mati kira-kira diurusin nggak? Alhamdulillah. Nangis tuh anak muda lantaran orang tuanya mati, nggak ada tetangga satupun mau mengurusnya jenazah orang tua anak muda itu yang mati. Allah karim. Hingga pada saatnya baginda Rasulullah SAW perintahkan 2 sahabat Rasul, Abu Bakar dan Umar. Wahai Abu Bakar, wahai Umar, berangkat bertandang silaturahim, lihat kondisi keadaan orang tua anak muda ini. Apakah benar jenazahnya tidak diurusi oleh tetangga-tetangganya? Allah karim. Benar, Bu. Sampai 2 sahabat ini di rumah anak muda yang orang tuanya meninggal, dia lihat satu bentuk fenomena yang luar biasa. Allah karim, jenazah orang tua anak muda itu ternyata bukan lagi seperti manusia, tapi seperti babi hitam, seperti babi hutan. Na'udzubillah min dzalik. Allah karim, siapa yang mengurusin? Ada nggak yang mati kayak gitu di sini? Ada nggak? Nggak ada, mudah-mudahan jauh ya Allah, jauhin ya. Ya, sampai berita ini kepada baginda Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, kata 2 sahabat ini, lihat jenazah orang tua anak muda tadi ya Rasul. Kondisinya bukan lagi seperti manusia, tapi sudah seperti babi hitam, sudah seperti babi hutan. Allah karim. Nauzubillah summa nauzubillah. Hingga baginda Rasulullah SAW lihat dan perhatikan, benar kondisinya ternyata seperti itu adanya. Lantas kemudian apa lagi? Ya Rasulullah, maka dengan satu niat yang baik, dengan satu i'tikad yang baik, hanya karena jalan Allah Subhanahu wa taala, Allah dan Rasulnya digerakkan hatinya. Ini semuanya digerakkan sahabat-sahabatnya. Maka terjadilah yang namanya pelaksanaan fardu kifayah. Nih orang tua anak muda yang tadi mati dimandikan, lantas kemudian jenazahnya dikafankan, jenazahnya disolatkan. Saat itu baginda Rasul sudah memberikan kalimat doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar jasadnya dikembalikan lagi seperti utuh seperti manusia sebelumnya. Hingga pada saat prosesi akhir dikuburkan jenazah itu, lantas kemudian apa yang terjadi, Bu? Masuk ke liang lahat, ternyata wajahnya berubah lagi, fisiknya, badannya, jenazahnya berubah lagi menjadi babi hitam. Jadi lagi babi hutan. Hingga baginda Rasulullah SAW bertanya kepada anak muda tadi, wahai anak muda, ada apa gerangan? Kenapa orang tuamu berubah lagi? Tadinya jenazah manusia, kemudian berubah jadi babi hitam, kemudian berubah lagi jadi babi hutan. Apa kata anak muda tadi? Ya Rasulullah, selama hidupnya orang tuaku, ayahku, bapakku tidak pernah mendirikan yang namanya sholat. Na'udzubillah. Tuh, Bu, Allah nampakkan satu azab, azab yang lebih dekat, dan bahkan akan ada azab yang lebih jauh. Ini masih kedengaran gak sih? Hah? Apa kedengaran suaranya? Apa terlalu kencang? Hah? Batunya habis. Allah karim. Allah ingatkan kepada kita semuanya, As-Sajdah ayat 21. Apa kata Allah setelah mereka menyaksikan semua fenomena dari sebuah cerita tentang kematian orang yang enggak pernah sholat? Ya, wala nudziqam minal azabil adna dunal azabil akbar la'allahum yarji'un.
Kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, "Wala nuziqum minal azabil adna." Maka persaksikanlah olehmu, oleh kita semuanya, manusia yang saat itu meninggalkan sholat, diazab pada azab yang lebih dekat. Maknanya adalah alam kubur. Alam kubur, di kuburan dia nggak selamat, Bu. Lantas kemudian apa? Wala nuziqum minal azabil adna dunal azabil akbar. Maka akan datang lagi azab yang lebih besar, yaitu di kiamat nanti. Dia masuk di dalam nerakanya Allah Azza wa Jalla. Untuk apa semua ini? La'allahum yarji'un, agar kalian kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah karim. Wa tuqimus shalah, dirikanlah salat. Karena salat adalah amal ibadah pertama yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Salatnya bagus, insya Allah amal-amal yang lainnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tuqimus shalah. Jangan coba-coba meninggalkan salat. Bahkan ada satu fenomena lagi di zamannya Sayyidina Umar bin Khattab, ketika ada satu jenazah yang akan dikuburkan, lantaran dia juga tidak mengerjakan sholat, berani meninggalkan sholat. Saat akan dikuburkan, kain kafannya keluar ular yang besar. Ini bukan nakut-nakutin, ini memang risalah. Ya, kalau kita sudah bicara risalah panjang, Bu. Wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul ma nusabbitu bihi fu'adak wa ja'aka fi hadzal haq wa mau'izatu wa dzikra lil mu'minin. Ada hikmah di dalamnya. Ya. Ular keluar dari kain kafannya, dan besar ular itu akan menerkam, akan melilit, dan akan mencaplok, memakan manusia yang enggak pernah mendirikan sholat. Allah karim. Orang-orang yang menyaksikan saat itu, sahabat-sahabat Umar yang saat itu menyaksikan fenomena saat itu, maka mengambil kayu dan akan memukul ular besar itu. Apa yang terjadi, hadirin? Apa yang terjadi, Bu? Ular ini lantas kemudian bicara atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Apa kalimat yang diucapkan oleh ular tadi? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidak ada Tuhan melainkan Allah, dan Muhammad adalah utusan Allah. Kenapa kalian mau memukul aku? Hadirku di sini lantaran kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Aku akan mencaplok manusia yang berani membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala, berani meninggalkan salat. Nauzubillah. Wa tuqimus shalah. Kalau kamu mau masuk surganya Allah, maka dirikanlah salat. Yang ketiga, wa tu'tiyaz zakah. Bayarkan, tunaikan zakat. Bu, puasa, sholat nggak bayar zakat ditolak sama Allah. Ya, nggak usah zakat deh, infak, sedekah. Ya, pokoknya rentetannya semua transaksi amal kita lewat harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala adalah bukti dari sebuah pelaksanaan ayat Allah. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Dan di antara hartaku ada yang harus diinfakkan. Sebahagian harta kita diinfakkan, nggak banyak diminta sama Allah, cuma 2,5%. Ibu punya gaji, bapaknya 5 juta, 2,5%, cuma 125.000. Ya, jangan ditelan semua. Bagaimana bisa berkah hidup? Bapaknya gajian buat bayar utang sana, utang warung, utang motor, habis buat bayar utang, lupa bayar zakat. Waduh, buka kartu Pak Ustadz, kagak, emang beneran ini. Iya, Bu, lupa, nggak berkah hartanya. Ya, masaluhum kamasalil ladina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatum mi'atu habbah. Ini Allah memberikan perumpamaan. Harta yang diletakkan, diberikan di jalan Allah Subhanahu wa taala, perumpamaan sebutir biji yang ditanam, lantas kemudian benih yang ditanam ini menjadi 7 butir. Tumbuh lagi menjadi 100, jadi dikali menjadi 700. Itulah pahala yang Allah berikan. Bahkan lebih canggihnya lagi, ditutup di closing dengan ayat ini. Wa yudha'ifu liman yasha. Allah bahkan memberikan ganjaran pahala yang jauh lebih banyak, jauh lebih besar dari pahala yang sesungguhnya. 1:700, Bu. Pak Ustadz, kalau saya tiap hari zakat, tiap hari infak, tiap hari sedekah, bakalan habis? Enggak bakalan habis. Saya banyak membuktikannya. Semakin kita banyak mengeluarkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah buka tuh keran lainnya. Rezeki Allah Subhanahu wa taala semakin banyak, semakin besar.
wa tu'tiyaz zakah. Kamu mau masuk surga, maka tunaikan, maka bayarkan zakat. Dan yang terakhir, watasilar rahim. Kalau kalian mau masuk surganya Allah, kata baginda Rasul kepada sang badui tadi, kalau kamu mau masuk surganya Allah, watasilar rahim, jalin erat hubungan silaturrahim. Nih Bu, ya, saya cuma kasih tahu, kalau umum Ibu sering kali dengar kalau jalinan silaturahim akan membawa hikmah, akan membawa pahala, panjang umurnya, sehat badannya, insya Allah ya, diampuni dosanya, ada banyak rezeki. Saya akan menyampaikan satu hadis Rasulullah SAW yang lebih besar utamanya daripada ini semua. Apa katanya? Dari baginda Rasulullah SAW, akhbarani Jibrilu alaihi salatu wassalamu alaihi. Datang seorang malaikat yang bernama Jibril alaihissalam memberikan penjelasan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala, apa yang dikatakan oleh Jibril? Inna dhaifa idza dakhalat ala akhihil muslim dakhalat ma'ahu alfu barakah wa alfu rahmah. Nih Bu, ketika jalinan silaturahim terjadi antara dua orang muslim, nih katakan hari ini nih ya, kita lihat banyak tamu yang datang ke rumah Pak Rusli. Allah karim. Pertama, perhatikan ya, inna daifa, ada sesungguhnya tamu yang bertandang bersilaturahim datang ke rumah saudaranya sesama muslim. Ibu hakikatnya diundang sama siapa? Diundang sama Allah ya, lewat wasilah Bapak Rusli sekeluarga. Ibu penuhi dengan niatan bismillah biniyatil ibadah. Dalam hati Bu, niatin Bu biar jadi ibadah nih semua. Ya, Ibu masuk, assalamualaikum, diperkenankan masuk oleh tuan rumahnya. Apa pahala yang diterimanya? Dakhalat ma'ahu alfu barakah wa alfu rahmah. Maka masuk pula bersamanya 1000 berkah, 1000 rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pak Rusli keluarga besarnya kedatangan satu orang tamu yang masuk, ya, 1000 pahala berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, 1000 rahmat Allah kasih. Mudah-mudahan kita sama nih, dapat pahala berkah dan juga rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua kata baginda Rasul, ghufira lahu dzunubahu min ahlil bait. Apa yang didapat pahala dari silaturahim? Dosa keluarga besar Pak Rusli diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak main-main. Bapaknya diampuni dosanya, ibunya diampuni dosanya, anak-anaknya diampuni dosanya, seluruh keluarga besar Pak Rusli yang tinggal di dalam rumah ini diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebesar apa dosanya? Min jabadil bahar wa warikil asjar. Walaupun dosanya sebanyak buih di lautan, sebanyak pohon daun yang ada di atas pohon, di atas muka buminya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu pernah ngitung buih di lautan? Pernah main ke laut? Pernah disuruh ngitung? Allah karim. Paling-paling ibu bapak main ke laut cuman buang sempak, buang sial katanya. Nauzubillah min dzalik. Allah karim, ghufira lahu dzunubahu min ahlil bait. Diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Keluarga besar sang tuan rumah yang kedatangan tamunya dengan satu catatan, lillahi ta'ala. Mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, walaupun sebesar min jabadil bahar wa warikil asjar, dosanya sebesar buih di lautan, sebanyak buih di lautan, dan bahkan daun sebanyak daun yang ada pada setiap pohon yang ada di atas muka buminya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pernah nggak ngitung daun di pohon? Nggak pernah. Ya Allah karim, itulah banyaknya dosa. Ini mudah-mudahan malam ini kita semuanya, bukan hanya keluarga besar Pak Rusli, kita yang hadir dalam majelis ini diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, ketika tuan rumah kedatangan tamunya, dia sambut tuan rumahnya, dia sambutnya, ya, datangan tamunya itu bismillah biniyatil ibadah, hanya karena untuk ibadah kepada Allah, mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Disiapin airnya, dia siapin makanannya. Untuk siapa? Untuk tamu yang datang. Ini makanannya belum ada nih, ntar keluar insyaallah, keluar ya. Ketika makanan yang disuguhkan, ketika minuman yang disuguhkan, bikulli lukmatin, dinikmati oleh tamunya, apa pahalanya? Sawaba hajatum mabrur wa umrotal makbulah. Maka ada pahala haji mabrur dan umroh yang makbulah.
Ini mudah-mudahan kita, walaupun Ibu Triana yang berangkat umroh, kita kebagian pahala haji umrohnya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Yang keempat, kayaknya udah pada pegel nih, udah pegel dengerin ceramah. Nggak apa-apa Bu ya, malam ini doang, saya kan jauh, ya jauh saya sampai nyasar deh ke sini. Ya insya Allah yang keempat ada pahala apa? Sawaba al-Busahid. Seorang tuan rumah yang ikhlas karena Allah, mengharapkan ridhonya Allah, datang ke tamunya dimuliakan, maka ada pahala 1000 orang yang mati syahid. Allah karim. Berapa banyak orang yang mati syahid di zaman perangnya Rasulullah SAW. Pak Ustadz, kan sekarang ada perang, tapi pahalanya yang Allah berikan, 1 orang yang mati syahid aja masuk surga Bu, apalagi 1000 orang yang mati syahid. Allah karim. Mudah-mudahan kita kebagian semua nih, pahala 1000 orang mati syahid. Yang kelima terakhir, dah mulai perut keroncongan nih Pak. Allah karim. Udah mulai capek, pegel. Yang kelima, kata baginda Rasulullah SAW, seorang tuan rumah yang kedatangan tamu, lantas kemudian dia muliakan, dia mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala, sawaba madinatun fil jannah, maka Allah akan bangunkan surga. Di dalamnya ada terdapat gedung yang megah, rumah yang mewah akan dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi siapa? Bagi tuan rumah yang kedatangan tamunya, lantas kemudian dia muliakan tamunya. Allah karim. Bu, terakhir, sahabat Rasulullah SAW, yaitu Umar bin Khattab, ketika dia kedatangan tamu, dia biasa Bu diri di depan pintu. Ini tadi saya nggak lihat Pak Rusli diri di depan pintu. Ya, kenapa? Karena belum ada ilmunya. Sekarang nanti ada ilmunya, insya Allah. Ya, siapapun orangnya, siapapun tuan rumahnya, ketika kedatangan tamu, Umar bin Khattab diri tegak di depan pintu rumahnya. Hingga para sahabat bertanya, wahai Umar, kenapa engkau sampai begitu demikian adanya? Mau datang tamu engkau berdiri, seakan-akan menghormati, memuliakan tamu. Apa kata Sayyidina Umar? Wahai sahabatku, ingat, aku ingat pesan Nabi Muhammad SAW berpesan bahwasanya ketika tamu yang datang ke rumah kita, lantas kemudian kita tegak berdiri memuliakan tamunya, pahalanya apa? Pahalanya apa? Akraman sab'inan nabiyan. Man akroma, siapa orang-orang yang memuliakan tamu yang datang ke rumahnya, maka ada pahala besar. Allah berikan ganjaran pahala seperti dia memuliakan 70 orang nabi. Allah karim. Pak Ustadz, Nabi kan ada 25. Kata siapa? Nabi jumlahnya 124.000 Nabi. Yang diceritakan di dalam Quran cuma 25. Udah deh, kalau penasaran nanti undang lagi, insya Allah. Cukup ya, insya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan majelis ini kita berharap mudah-mudahan ada ampunan dosa buat kita semuanya. Insya Allah ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah Ibu Triana lupa ya. Mudah-mudahan sekali lagi hajatnya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah dapat umroh makbulah, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita selamat dunia akhirat kita. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syahhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma rabbana taqabbal minna wudu'ana wa salatana وصيامنا وقيامنا وقراءتنا وركوعنا وسجودنا وقعودنا وتضرعنا وتخشعنا وتعبدنا وتمم وتقصيرنا يا الله يا إله العالمين. اللهم بارك لنا في حاجاتنا. Allahumma barik lana fi hajatina. Allahumma barik lana fi hajatina. Hajati Ibu Triana. Allahumma umratal maqbulah, khususan Ibu Triana. Allahumma rabbana hablana min azwajina zurriyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama.
Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah fid dini wad dunya wal akhirah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka rizqan tayyiban wa ilman nafi'an wa amalan mutakabbalan. Allahumma inna nas'aluka sihatan fit taqwa ya Allah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wad dunya wal akhirah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma kshif anna minal bala wal waba wal ghala wal qahdi wa jamil amradi wal mautil fujjati wat ta'uni ma la yakshifu ghairuka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiun alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatian. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mohon maaf nih ya, hampir 45 menit nggak tahu nih.